Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan memandu Bapak dan Ibu guru dalam menyusun SKP pada aplikasi kinerja tahun 2023. Seperti biasa Bapak dan Ibu, untuk masuk ke kinerja bkn.go.id, lalu masukkan username dan passwordnya, klik kita login. Bapak dan Ibu, di sini sudah ada menunya, Bapak dan Ibu. Menunya kita coba dihapus terlebih dahulu, ya. Di sini kita lihat sudah ada, kita hapus dulu. Hapus dulu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk membuat SKP guru, Bapak dan Ibu setelah masuk ke login, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melihat profil terlebih dahulu. Apakah kita sudah masuk ke sekolah yang ditempati sekarang atau belum? Nah, kalau belum, salah unit kerjanya, tinggal klik edit profil, kemudian masukkan nama sekolahnya, lalu klik OK. Nah, Bapak Ibu kalau sudah OK, masuk ke menu SKP, lalu kemudian buat periode SKP. Ini saya hapus dulu Bapak Ibu. Nah, kalau belum ada, masih kosong Bapak dan Ibu, tinggal kita tambah SKP di sini, ya. Tinggal tambah SKP. Jadi dari menu SKP, kemudian tambah SKP. Klik tambah SKP-nya. Lalu masukkan periode awal. Karena yang saya beri contoh itu terjadi rotasi mutasi di pertengahan tahun, maka periode awalnya ambil dari 2 Januari tahun 2023, dan periode akhirnya yaitu bulan Juni, 31 Mei tahun 2023. Karena yang bersangkutan kepala sekolahnya terjadi rotasi mutasi, dan kita buatkan periodenya sesuai dengan periode SK rotasi mutasi kepala sekolah yang bersangkutan. Pendekatannya pilih kuantitatif. Nah, kalau yang normal Bapak Ibu, periode awalnya 2 Januari 2023, periode akhirnya 31 Desember tahun 2023. Kalau yang normal. Tapi karena ini saya contohkan yang terjadi kepala sekolahnya di rotasi mutasi, ya, maka saya contohkan sampai periode Mei 2023. Sekali lagi, kalau yang periodenya normal, periode awalnya 2 Januari 2023, sementara periode akhirnya 31 Desember tahun 2023. Lalu klik OK. Oke, ini saya contohkan dulu, sebentar buka dulu. Buka dulu contohnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut kembali ke sini. Nah, untuk mengisi SKP, Bapak Ibu, sebentar, hapus dulu. Kita masuk ke detail SKP. Lalu kemudian tambah RHK, ya. Tambah RHK, saya sudah siapkan tabel di Excel untuk menginputnya, Bapak Ibu ya. Inputnya ini adalah RHK kepala sekolahnya, ini RHK gurunya. Yang kita ambil adalah RHK guru. Sementara dalam aplikasi ini akan muncul secara otomatis. Kita pilih berarti terlaksananya program kerja, maka pilih di RHK. Terlaksananya program kerja, oke. Kemudian jenis RHK-nya itu RHK utama. Nah, RHK yang di sini, sekali lagi, kalau rencana hasil kerja atasan yang diintervensi itu diambil dari RHK yang otomatis di sini. Sementara yang rencana hasil kerja guru itu diambil dari tabel Excel. Yang RHK guru, kemudian kita kopikan, pindahkan ke RHK yang ada di kinerja. Lalu klik OK. Nah, sekarang sudah muncul satu RHK, tinggal kita melengkapi dengan aspek, indikator, dan target tahunan. Ya, di sini buat untuk menambah indikator, klik tambah indikator. Karena aspeknya harus ada 3,
ya, aspeknya itu ada 3, klik, kita pilih kuantitas, lalu untuk mengisi indikator kita ambil dari menu Excel, ambil di menu Excelnya, ya. Kemudian kita masukkan ke kinerja, sini, paste, bentuk laporannya berapa RPP dalam 1 tahun Bapak Ibu, misalkan 34 RPP misalkan laporan. Jadi RPP-nya itu jumlah, terserah Bapak dan Ibu, 34 laporan ini contoh, berarti Bapak Ibu menyiapkan target tahunannya Bapak Ibu menyiapkan 34 laporan untuk yang RPP. Ini contoh saja, disesuaikan nanti dengan RPP yang Bapak Ibu buat dalam 1 tahun. Kemudian ini masih indikator kuantitas, tambah lagi indikatornya ke kualitas, pilih aspek, pilih kualitas, ya. Kemudian untuk mengisi indikator sama, ambil dari Excel, dari yang kualitasnya diambil, dikopikan, pindahkan ke sini. Targetnya misalkan 95%, itu targetnya. Lalu klik OK. Selanjutnya, setelah kuantitas, kualitas, dan waktu, dan tambah lagi indikator untuk aspek waktu, ya. Sama, indikatornya kita ambil dari Excel, kita kopikan deskripsinya, pindahkan ke kinerja, targetnya misalkan karena ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan, tuh, targetkan 5 bulan. Kenapa 5 bulan? Karena kepala sekolahnya terjadi rotasi mutasi di bulan Juni. Kalau yang normal, tuliskan 12 bulan. Nah, sekarang satu RHK sudah selesai dari aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Sekarang kita lanjutkan ke RHK yang kedua. Kita lihat di Excel-nya, RHK yang kedua itu terkait dengan terlaksananya kegiatan pelaksanaan surat tugas pokok. Nah, ini yang diambil dari aplikasi, berarti tambah RHK, ambil terlaksananya. Nah, ambil yang kedua ini, klik, ya. Kemudian RHK-nya pilih utama, ya. Kemudian RHK yang gurunya kita ambil dari Excel, yang kedua, ya Bapak Ibu, dikopikan, pindahkan ke sini, kemudian klik OK. Kita lihat sudah muncul lagi RHK yang kedua. Sama seperti langkah yang awal, tambah indikator, kemudian aspeknya kuantitas. Untuk mengisi indikatornya kita ambil dari Excel, yang kedua ini kuantitas, kita kopikan, kemudian pindahkan ke sini indikatornya, paste. Targetnya di sini misalkan targetnya 1 laporan atau 2 laporan Bapak Ibu. Targetnya itu 1 laporan. Jumlah laporan penilaian pembelajaran guru rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan program itu. Oke. Tambahkan lagi indikator untuk aspek kualitas. Kemudian indikatornya diambil dari aspek kualitas yang RHK yang kedua. Kopikan, pindahkan ke sini, paste. Targetnya itu 95%. Klik OK. Tambah lagi untuk aspek waktu, kemudian indikatornya ambil juga sama dari sini, copy deskripsinya, ya, pindahkan ke sini, ya, targetnya itu 5 bulan. Oke, ini yang RHK yang kedua. RHK yang kedua, oke, close. Sekarang RHK yang ketiga. RHK yang ketiga kita lihat, RHK yang ketiga itu terlaksananya laporan ketercapaian. Sekarang terlaksananya laporan ketercapaian. Ini hapus dulu. Tambah RHK. Kita lihat yang ketiga itu berarti yang laporan evaluasi, RHK-nya utama. Kita ambil yang ketiga. Ini. Pindahkan ke sini.
paste, oke. Yang ketiga, ya Bapak Ibu, kemudian tambah indikator sama aspek kuantitas, kita ambil dari Excel. Yang ketiga, deskripsinya kita kopikan, pindahkan ke sini. Kemudian targetnya itu silakan lihat berapa laporan, misalkan di sini satu laporan. Oke. Tambah lagi untuk kualitas, aspek kualitas, indikatornya sama, ambil dari Excel. Yang kualitas yang ketiga, dikopikan, pindahkan ke aplikasi, targetnya itu 95%, klik OK. Untuk waktu, tambah indikator, waktu, kemudian ambil lagi dari Excel, kemudian dimasukkan ke targetnya 5 bulan. Oke. Lalu kita tambah RHK yang keempat. Tambah RHK, ambil RHK yang keempat itu. Yang keempat itu adalah terlaksananya kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oke. Kemudian RHK-nya kita ambil, jenisnya utama, kemudian ambil RHK-nya, ini, pindahkan ke Excel, paste, lalu klik OK. Sama langkahnya Bapak dan Ibu, tinggal ditambahkan indikatornya. Untuk aspek kuantitas, cari di sini, di kuantitas, pindahkan ke indikator. Lalu kemudian untuk kualitas juga sama. Untuk kualitas kita simpan juga di ini aspek kualitas, kuantitas itu satu laporan. Dan oke. Tambah yang kualitas, simpan indikatornya, presentasinya 95%, klik OK. Tambah indikator untuk waktu. Waktu di sini kita ambil, kemudian pastikan targetnya 5 bulan, klik OK. Sekarang kita masuk ke RHK berikutnya pada RHK tambahan. RHK tambahan kita sama, tambah RHK, berarti RHK-nya RHK tambahan. RHK di sini contohnya adalah anggota. Di sini lihat RHK yang ditulisnya itu adalah RHK sebagai anggota pengurus K3S atau K3S ya. Ya. Kemudian pilih tambahan, karena ini tambahan, RHK-nya kita ambil. Bapak Ibu di sini untuk tambahan kualitas waktunya. Untuk gurunya di sini kopikan. Ya, dikopikan, paste di sini, kemudian klik OK. Sekarang kita tambah seperti biasa untuk indikator, aspek kuantitas, kita ambil dari Excel, kuantitasnya dikopikan, jumlah laporannya satu dokumen, Bapak dan Ibu, atau satu laporan, klik OK. Tambah indikator lagi untuk aspek kualitas, ambil dari Excel yang kualitasnya, dikopikan, dipindahkan ke aplikasi, targetnya itu 95%, dan aspek waktu, kita ambil aspek waktu, masukkan ke tambah lagi, kemudian pilih waktu, paste, targetnya itu 5 bulan, karena ini terjadi rotasi mutasi. Oke. Untuk tambahan ada satu, karena di sini diminta 2, maka di sini kita tambahkan lagi RHK-nya, kemudian pilih RHK yang terakhir itu adalah sebagai anggota atau pengurus organisasi profesi, keikutsertaan, kemudian diambil RHK-nya, RHK gurunya kita ambil, dikopikan,
pindahkan jenis ininya tambahan, RHK-nya kita pastikan, klik OK. Sama seperti langkah yang di awal, kita tambahkan indikator yang tambahannya ini, K3S yang tambahan, K3S, oh ini lebih, kita hapus aja satu, pengurus KKG, MGMP, ini hapus aja satu. Oke, sekarang tambah indikator, aspek kuantitas, kemudian kembali ke Excel, ambil yang kuantitasnya, kita kopikan, pastikan di sini, targetnya satu laporan, klik OK. Tambah indikator, untuk yang kualitas, ambil dari Excel, kita kopikan. Bapak Ibu nanti Excelnya akan saya sematkan di kolom komentar. Kemudian targetnya 95%, oke. Dan terakhir adalah aspek ini ada kuantitas organisasi profesi. Organisasi profesi, jumlah laporan kegiatan organisasi sebagai pengurus KKG atau MGMP. Kuantitas satu. Sorry, ada dua. Sekarang kuantitas, kopikan kuantitasnya, paste di sini, satu laporan, klik OK. Nah, ini sudah lengkap. Tambahannya itu ada, oh baru ada satu ternyata, Bapak Ibu tadi terhapus. Kita tambah RHK. Pilih yang terakhir itu RHK yang di Excelnya, keikutsertaan dalam organisasi profesi, keikutsertaan kita pilih ini. Ini RHK tambahan. Kemudian kita pilih jumlah laporannya di sini, berikan, paste, oke. Sama, kita tambahkan indikator aspeknya, kualitas, kuantitas, dan waktu. Ya, tambah indikator, aspek kuantitas, ambil dari Excel. Targetnya satu laporan, oke. Tambah indikator, pilih kualitas, kita ambil dari Excel, kopikan, copy, paste, targetnya 95%, klik OK. Dan yang terakhir adalah aspek waktu. Ambil dari Excel, kita kopikan deskripsinya, pindahkan ke aplikasi, targetnya 5 bulan. Oke, sudah selesai, Bapak dan Ibu. Nah, setelah selesai, kita tinggal untuk mengisi lampiran, ya. Dukungan sumber daya di sini kita tuliskan, misalkan kita Excelnya lihat, misalkan dibutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Enter, arahan pimpinan yang baik. Oke, kita buat dua yang lampirannya. Ini muncul sekarang di dukungan sumber daya, tambah skema pertanggungjawaban, laporan pelaksanaan pembelajaran, dilaporkan kepada pimpinan, disampaikan kepada pimpinan, secara berkala. Oke, lanjut yang konsekuensi, apabila memenuhi ekspektasi, maka akan diberikan penghargaan atau apresiasi. Apabila tidak memenuhi ekspektasi, akan diberikan bimbingan. Oke, cukup. Oke, Bapak
Bapak Ibu, ini SKP guru yang sudah selesai diisi dari RHK utama dan RHK tambahan. Kalau sudah selesai, kita periksa lagi, dan setelah itu kita ajukan. Saya akan klik ajukan. Nanti akan disetujui oleh kepala sekolahnya. Kita tunggu sambil tunggu persetujuan. Sambil tunggu persetujuan yang ini nanti kita lihat disetujui. Lalu apa langkahnya kalau sudah disetujui? Kita tunggu. Dibaca-baca kembali Bapak Ibu. Ini kan sudah disetujui. Di sini statusnya SKP pengajuan. Nanti berubah kalau sudah pengajuan, di sini nanti jadi berubah persetujuan. Coba kita reload, apakah sudah disetujui oleh pimpinannya? Nah, sudah disetujui Bapak Ibu, muncul statusnya persetujuan. Langkah selanjutnya, kita akan masuk ke penilaian. Karena bagi guru kan tidak memiliki bawahan, maka lanjut ke penilaian. Di sini ada pelaksanaan kinerja. Langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah membuat rencana aksi, ya, membuat rencana aksi di menu pelaksanaan kinerja. Untuk mengisinya kita akan masuk ke triwulan 3, ya. Di sini ada triwulan 3 atau masuk ke periode final. Kenapa yang ini tidak ada triwulan 3-nya? Karena yang bersangkutan itu sampai dengan 31 Mei 2023 dan SKP-nya juga tidak sampai ke bulan Juli, maka masuk ke rencana aksi, tidak muncul rencana aksi. Nah, kalau misalkan muncul, itu nanti rencana aksinya harus dibuat. Sekarang kita ingin mengisi upload bukti dukung. Untuk mengisi bukti dukung, Bapak dan Ibu terlebih dahulu harus membuat link Google Drive terlebih dahulu. Untuk melihat link Google Drive, Bapak dan Ibu bisa melihat di video saya sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.